Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu tentang coming clustering ya. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang coming clustering yang single dataset. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang coming clustering dengan menggunakan dataset yang modelnya tabel ya. Nah, kita ulang lagi, kita dari awal seperti kemarin. Coming clustering itu merupakan exploratory data analysis teknik. Jadi teknik analisis data dengan mengeksplorasi ya. Kemudian dia tidak bersifat implementasinya tidak non hierarkikal, maksudnya tidak berurutan. Metodenya dengan menggunakan grouping ya. Jadi digrupkan ya. Objeknya saling digrupkan secara bersama. Kemudian dengan cara buat centroid, jadi menggunakan metode centroid. Jadi nanti yang dipakai adalah rumus centroid ya, metode centroid dengan mencari jarak yang paling terdekat ya, jarak terdekat dari data yang pertama ke data yang berikutnya. Oke, itu yang dimaksud dengan coming clustering secara singkat seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan kemarin. Kemudian berikutnya ada flowchart ya, proses dari coming clustering sendiri. Yang pertama itu kita setelah mulai ada input number of cluster. Jadi maksudnya kita menginginkan data yang sudah ada itu kita bagi menjadi beberapa cluster gitu ya. Jadi beberapa cluster yang kita inginkan, atau kalau pertanyaan ada disuruh membuat jadi berapa cluster gitu ya. Setelah itu baru kita calculate centroid. Kita menentukan centroidnya, titik centroidnya ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian berikutnya setelah itu kita kalkulasi jaraknya, jarak dari centroid itu, di data yang berikutnya ke centroid. Kemudian barulah kita tentukan klasternya ya, klaster berapa data tersebut. Nah, kemudian hal tersebut kita ulangi lagi mulai dari mencari centroidnya sampai nanti ketemu lagi klasternya, klaster berapa data tersebut. Oke, sebagai contoh berikut ada sebuah data. Apply coming clustering for the following dataset for two cluster, tabulate and the assignment. Nah, maksudnya ada sebuah tabel di sini. Kalian suruh membuat sebuah dua cluster. Jadi data berikut ini disuruh membuat menjadi dua cluster. Nah, contohnya sampel nomor 1 ini di cluster berapa, sampel nomor 2 ini nanti masuk cluster berapa gitu ya, sampai seterusnya. Kita cari satu persatu. Di langkah yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah apa? Menentukan centroidnya. Kalau di sini kita awali dari data yang pertama, yaitu dengan menggunakan di sini kita buat dua cluster ya. Kita inisial centroidnya itu ada di K1, K2, yaitu untuk awal. Nah, inisial centroidnya kita ambil data yang pertama dan yang kedua, sehingga K1 X-nya 185, Y-nya 72, K2 170, Y-nya 56. Nah, data ini seperti data yang ada di tabel tadi ya. Nah, kalau kita lihat tabel tadi, datanya 185 itu nomor 1 ya, data S2 170 56. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk mencari Euclidean distance-nya. Jadi jaraknya tadi ya, dengan menggunakan rumus Euclidean. Ini data yang pertama dan data yang kedua. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ini. Untuk X, Y itu merupakan data yang pertama ini ya. Kemudian A, B itu ada data yang kedua. Oke. Kita masukkan, langsung disubstitusikan ya. Kita cari jarak dari data pertama ke data pertama. Jadi klaster pertama ke klaster pertama itu berarti kan X, Y. X-nya berarti kan 185 dikurangi 185 kan, karena sama datanya. Kemudian yang kedua ada 72 dikurangi 72 kuadrat sama dengan 0. Jadi jaraknya klaster 1 klaster 1 ya tetap 0 ini.
Kemudian jaraknya dari klaster 2 ke klaster 1 atau dataset 2 ke dataset 1 yaitu dengan tinggal masukkan. Kita lihat data yang kedua tadi. Data yang kedua tadi sudah benar. Nah, data yang kedua tadi 170 dan 56. Ya, 170 dan 56. Sehingga 170 ini adalah X-nya, 56 ini adalah Y-nya. Nah, kemudian yang A, B itu adalah merupakan data dari klaster yang pertama. Nah, tinggal kita balik ya kan. Soalnya yang kita tanyakan adalah jarak dari klaster 2 ke klaster 1. Gitu ya, sehingga X-nya yang jadi ini. Jadi 170 dikurangi 185 kuadrat plus 56 kurangi 72 kuadrat, sehingga hasilnya langsung dioleh akar 481 yaitu 21,93. Ini adalah merupakan jarak klaster 2 ke klaster 1 atau jarak di dataset kedua ke dataset yang pertama. Yang kita cari di awal tadi yaitu dataset jaraknya dari dataset 1 ke dataset 1 pasti 0 karena dia yang dicari posisinya sama. Paham ya? Jadi barulah kita cari klaster 2 ke klaster 1. Sekarang kita balik berikutnya. Data dari klaster 2, data dari klaster 1 ke klaster 2. Kalau ini tadi kan dataset 2 ke dataset 1 kan. Nah, sekarang kita balik. Nah, sehingga seperti ini. Jarak dari klaster 1 ya, jadi maksudnya jarak dari klaster 1 maksudnya klaster 1 ke klaster 2. Sehingga X, Y, X-nya itu adalah data dari 185 ini, Y-nya ini ya merupakan dari data yang klaster 2 yaitu 170 ya. Sehingga 185 dikurangi 170 ditambah 72 min 56 kuadrat langsung ditemukan juga sama jaraknya 481 akar 9 sama dengan 21,93. Nah, kemudian kita cari jarak klaster 2 sendiri terhadap klaster 2 sendiri itu. Nah, kalau dihitung ini hasilnya 0. Jadi kalau tadi dataset yang dicari adalah jarak dataset 1 ya ke dataset 1 sehingga diketemukan 0. Barulah dicari dataset 2 ke jarak dataset 1 diketemukan 21,93. Nah, sekarang yang berikutnya jarak dari klaster 2 ke klaster 2 itu hasilnya 0, kemudian klaster 1 ke klaster 2 hasilnya 21,93 sehingga sama. Kemudian bisa kita simpulkan seperti ini. K1 jaraknya ya tadi dari X0 ini tadi kan hasilnya 0 ya kan. K1 ke K1 0, kemudian Y-nya 21,93, yang K2 juga 21,93, yang satunya juga 0. Dari K2 ke K2-nya juga 0 tadi. Sehingga bisa diperoleh assignment-nya ya bahwa dataset 1 itu merupakan klaster 1. Dataset yang kedua merupakan klaster 2. Nah, dari sinilah centroidnya ditemukan. Berikutnya kita lanjutkan menghitung lagi menggunakan rumus Euclidean ya. Calculate Euclidean distance from the next dataset. Maksudnya ini calculate the Euclidean distance from the next dataset adalah dataset yang berikutnya yaitu dataset yang ketiga. Kita cek dataset yang ketiga yaitu 168 dan 60. Ini bisa kita lihat 168 dan 60. Nah, sekarang kita cari jaraknya 168 dan 60 ini dari klaster 1. Nah, klaster 1 berapa? 185 dan 72 ini. Jadi kita cari 168 dan ini ya 168,60. Jadi jarak dari dataset ketiga ke sini. Jangan sampai kebalik ya. Jadi jarak dari dataset ketiga ke klaster 1 atau ke dataset 1 sehingga X-nya itu adalah 168 dan Y-nya itu adalah 60 ya. Sehingga rumusnya X min A-nya itu 185, kemudian X yang berikutnya yaitu 60 min 72 itu dari B-nya yang berikutnya. Oke, setelah itu dihitung, ketemu akar 433. Jadi jaraknya
jaraknya ini tadi ketemu akar 433, jarak dataset 3 ke dataset 1 atau ke klaster 1, yaitu jaraknya 20,808. Oke, kita lanjutkan, kita cari lagi jaraknya dari klaster 2. Dataset yang ketiga tadi kita hitung jaraknya ke klaster yang kedua, kita bandingkan nanti hasilnya. Dekat mana antara jarak ke klaster 1 dengan ke klaster 2 atau ke dataset 2 ini. Nah, kita hitung seperti tadi, ketemu 4,472, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dataset yang ketiga 168,60 ini itu lebih dekat dengan klaster yang kedua karena nilainya lebih kecil, sehingga dataset yang ketiga itu masuk di klaster 2. Jadi masuk di klaster 2. Nah, sampai itu lagi kita ulang lagi, kita mencari sentroidnya lagi. Ya, bagaimana cari sentroidnya? Ingat, di sini dia masuk di klaster yang kedua, maka yang kita hitung sentroidnya adalah di klaster yang kedua. Caranya bagaimana? Data yang sudah ada tadi awal 170 sama 168 ini ya, lihat tabelnya. Nah, 170, nah ini kan dia K2 tadi ya, klaster 2 170 dan 168 itu bawahnya. Data yang ketiga tadi 170 plus 168 dibagi 2 sehingga ketemu 169. Berarti sudah berubah lagi. Data dari klaster yang kedua itu sudah berubah menjadi 169 sekarang, ingat-ingat. Kemudian yang berikutnya 56 dan 60. 60 plus 56 dibagi 2 sama dengan 58. Nah, jadi Y-nya sekarang sudah berubah menjadi 58. Itu pada klaster yang kedua. Jadi klaster kedua sudah berubah datanya menjadi 169 dan 58. Klaster yang pertama tetap 185 dan 72. Karena di sebelumnya hasilnya itu adalah mengarah ke klaster yang kedua. Maka yang kita cari sentroidnya itu cari sentroid di K2. Oke. Setelah itu kita lanjutkan lagi menghitung menggunakan rumus Euclideana. Tadi kita cari jarak dari dataset yang berikutnya, yaitu dataset yang keempat. Dataset yang keempat yaitu 179,68. Nah, kita lihat ini ya. Dataset yang keempat itu 179 dan 68. Kita cari jaraknya dari klaster yang pertama. Klaster yang pertama atau dataset pertama itu tetap nilainya. Jadi nilainya 185 dan 72. Sehingga kalau kita hitung, nah ketemu seperti ini. Jarak dari dataset yang keempat ke klaster 1 atau ke dataset pertama yaitu adalah 7,21103. Nah, ini jarak dari dataset 4 ke klaster 1. Sekarang kita cari berikutnya jarak dataset keempat dari klaster 2. Jarak, nah dataset keempat ini ya, dataset keempat ke klaster kedua. Nah, kita hitung. Nah, 1,9 masukkan sampai seterusnya sehingga ketemu 14,14214. Nah, sehingga bisa kita simpulkan lagi paling dekat ke klaster mana? Klaster 1 atau klaster 2. Nah, kita buat tabel. Nah, dataset yang keempat ternyata lebih dekat dengan klaster yang pertama sehingga nilainya adalah 1. Nah, dia termasuk golongan klaster 1. Jadi dataset keempat adalah masuk di klaster pertama ya. Setelah itu berulang lagi, kita cari sentroidnya lagi. Bagaimana caranya? Karena ya di sini yang ditemukan adalah klaster 1, maka yang kita hitung adalah di klaster 1. Nah, caranya ini kita lihat dulu tabelnya tadi. 185 plus 179. 179 ini dari mana asalnya? Yaitu dari dataset yang keempat tadi. Karena dia hasil terakhirnya ada di klaster 1. Ya, 185 plus 179 dibagi 2 sama dengan 182. Sehingga nilai dari klaster pertama sekarang adalah 182. Kemudian Y-nya, nilai dari klaster yang
pertama sekarang berubah menjadi 70. Nah, setelah itu, setelah ditemukan klaster 1 sudah berubah ya, X-nya 182, Y-nya 70, kita cari jaraknya dari data yang berikutnya, yaitu dataset yang ke-5. Dataset yang kelima yaitu ada 182 dan 72. Nah, dataset kelima ini kita cari jaraknya dari klaster yang pertama. Klaster yang pertama tadi sudah berubah menjadi 182 dan 70. Nah, karena sudah terhitung tadi ya, sudah dibagi ya. Kalau tadi awalnya kan 185 dan 72. Sekarang klaster 1 sudah berubah menjadi 182,70. Sehingga dihitung sampai ketemu jarak dari dataset yang kelima ke klaster 1 yaitu 2 ya. Nah, setelah itu baru kita cari jaraknya dari dataset kelima ke klaster yang kedua. Ke klaster yang kedua, klaster kedua itu nilainya tadi sudah berubah juga ya. Karena dapat impact yang tadi yaitu 169,58. Jadi jarak dataset kelima ke klaster 2 dihitung dengan rumus Euclidean ketemu 19,10, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dataset yang kelima itu paling dekat dengan klaster yang pertama, sehingga dia merupakan anggota klaster yang pertama. Langkah yang terakhir yaitu di dataset yang terakhir ya, kita cari centroidnya lagi, karena dia mengarah ke klaster 1, maka yang kita hitung adalah cari centroidnya di klaster yang pertama. Nah, ini ada 182, kita lihat aja. 182 plus 182. 182 yang ini dapat mana ya? Dapatnya dari mana? Yaitu dari dataset yang kelima ini tadi. 182 plus 182 dibagi dengan 2 sama dengan 182 ya. Kemudian Y-nya 70 ya, 70. Sorry, ini seharusnya oh ya benar. Ya, tadi kan sudah 70 ya. Jadi 70 plus 72. 72 dari sini dibagi 2 hasilnya 71. Sehingga klaster pertama nilainya sudah berubah menjadi 182 dan 71. Nah, berikutnya kita cari lagi dengan menggunakan rumus Euclidean lagi, kita cari yang terdekat. Jadi dataset yang ke-6 ya, jarak dari dataset yang ke-6 ke klaster yang pertama yaitu berapa? Ya, nilainya dihitung, ditemukan 8,4852. Nah, kemudian kita cari lagi jarak dataset ke-6 ke klaster yang kedua. Nah, ditemukan 26,87. Jadi jarak dataset ke-6 ke klaster kedua ditemukan seperti itu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dataset ke-6 dia itu merupakan kelompok dari klaster yang pertama karena nilainya lebih kecil ini ya. Nah, sehingga kita terakhir itu kemudian update klaster centroid lagi ya, yang terakhir ya. Jadi 182 plus 188. 188 itu dari ini tadi dataset yang ke-6 ya, sehingga jadi 185 dan Y-nya menjadi 74. 71 plus 77 ini ya. Oke, jadi setelah terakhir ikut diupdate centroidnya lagi ya. Setelah itu baru bisa kita simpulkan seperti ini final assignment-nya ya. Jadi tadi ya, ini terakhir 185 dan 72. Jadi dia merupakan kelompok dari klaster 1. Dataset 2 kelompok klaster 2. Dataset 3 kelompok dari klaster 2. Dataset 4, 5 dan 6 merupakan kelompok dari klaster 1. Nah, oke. Kalau kita buat sebuah grafik ya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini itu adalah merupakan klaster 2 ya, yang angkanya sekitaran di sini ya. XY-nya di sini itu klaster 2 dan klaster 1 ada di atasnya, ini kelompok klaster 2-nya. Nah, kalau kita gambarkan dengan grafik misalnya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa itu untuk penjelasan coming clustering ya. Kalau yang kemarin single dataset, yang sekarang ini menggunakan sebuah tabel ya, kelompok dari sebuah kelompok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.